Oke, teman-teman trader semuanya. Pertama, kita tandakan dulu mapping analisa untuk SAW. Kita mulai dari bawah, kita tandakan zonanya dulu. Harga di sini membuat zona demand. Zona demand yang sudah pernah dites sekali biasanya tidak kuat. Nah, ini dari tes ditembus, berarti zona ini sudah tidak kuat untuk menahan harga. Dan yang menjadi tahanan harga, bentar saya tulis dulu biar ingat. Ini namanya area demand. Yang jadi penahan area support. Demand sudah tidak kuat menahan harga. Nah, ini dia naik kembali membuat zona demand kembali, dan naik membuat zona pertahanan demand. Harga terbentur support di atas. Price action jika support di break akan menjadi resisten, dan ini namanya area SNR biasa disebut. Saya tulis dulu area SNR. Support jika di break akan menjadi resisten, biasanya kuat di area TF yang besar. Itu area support biasanya kuat. Ini support, dan ini resisten, membentur area support dan jatuh membreak area demand. Nah, ini membreak area demand, berarti demandnya sudah hancur penahannya. Dan kembali naik untuk koreksi. Area koreksi ini nanti akan jadi tahanan. Akan jadi tahanan harga bila nyampe ke harga koreksi sangat kuat. Dan ini harga turun dan membentur zona demand kembali. Zona demand itu biasanya fresh yang kuat untuk open posisi. Kita taruh open posisi. Lihat, harga tertahan di area demand. Ini demand. Terbentur area support.
Sama seperti di atas, support di break akan menjadi resisten. Ini support, dan di area garis ini nanti banyak resisten. Support di break akan menjadi resisten. Dan harga kembali jatuh hingga area support, karena demand sudah tidak kuat menahan, dan support yang jadi pengganti penahannya, dan harga membreak dan koreksi ke area ini. Ini bisa dibilang area support karena ya candlenya itu bisa, shadownya itu bisa dijadikan support. Koreksi ke area support dan terbentur nah, ini daerah sini ada demand penahan. Kalau dilihat dari H1 terlihat. Nah, yang saya bulatkan ini sekitar sini ada area demand. Jika sudah ngebreak, biasanya harga akan mengebreak demand di bawahnya. Nah, ini terlihat sudah break. Kita cek di H1 nya. Nah, ini H1 ini masih H4. Nih kita lihat, kita tandakan dulu di sini. Nah, kita ke H1 nya sebelah mana ini? Sini kanan. Nah, ini tandanya. Nah, ini area demand. Harga tertahan. Pertama kali harga ke area demand, biasanya harga akan cek ke atas. Nah, kita kasih tanda apakah ini ditembus biar lebih jelas. Nah, ditembus rupanya, shadow ini menembus demand. Berarti area sell masih memungkinkan harga untuk turun. Nah, ini sudah tembus. Saya kasih garis dulu. Ini zona demand. Sudah ditembus. Demand jika sudah ditembus, berarti benteng pertahanan sudah hancur. Benteng pertahanan buy, dan kembali naik membreak area nih, area support resisten. Ini bisa dibilang area SNR juga karena ada shadow dan ada retrace-nya di area itu. Koreksi, area koreksi sudah di break. Saya tandain dulu ya, saya tulis di sini area koreksi. Ini
area koreksi ini sudah di break. Ini tanda sinyal buy, harga akan ke atas. Nah, ini saya bulatkan, ini sinyal kalau zona ini sudah pernah ditembus, tandanya suatu saat harga akan ke atasnya, zona di atasnya, berarti ini sinyal buy. Karena di bawah sudah ingkaf, sudah tembus, harga kembali turun untuk memenuhi. Target tercapai dan menginjak area support ini kembali. Ini tanda sinyal sell masih berlaku. Ini support karena tahanan demand sudah hancur, yang jadi penahan area supportnya ini. Area supportnya ini sudah di break. Suatu saat harga akan menuju area yang di bawahnya yang sudah di break. Ini area, ini support shadow ini. Nah, ini sinyal buy karena sudah ditembus, harga kembali ke atas. Targetnya di sini. Nah, ini harga kembali naik ke area yang sudah ditembus. Nah, sebelum naik dia membuat benteng pertahanan yang dinamakan demand kembali seperti biasanya. Harga naik membentur area SNR kembali. Ini bisa dibilang support. Shadownya ini, dan ini garis SNR membentur harga garis SNR dan membreak. Nah, sebelum membentur di sini ada support, di sini ada resisten, tertahan di sini dan sudah di break. Ini ada shadow kecil ini. Ini sinyal shadow kecil ini di break area resisten ini ke atas menuju target. Sudah tercapai dan akhirnya drop karena tahanan di bawah ini, tahanan resisten sudah ditembus dan kembali menembus area demand. Demand ini sudah ditembus, berarti penahannya ini area support yang pernah ditembus, yang sudah ditembus demand. Nah, penahannya area support ini, dan demandnya itu sudah hancur. Nah, ini support.
harga kembali naik, membuat benteng pertahanan setelah membreak area demand. Naik kembali, ini support, ini harga membentur area SNR. Setiap harga membentur area SNR sudah pasti harga jatuh. Nah, ini area support jatuhnya di sini. Nah, ini bisa dibilang compression ada di situ. Ini bisa dibilang ya compression. Kita garis saja ini area demand, karena atas dan bawah shadow ini bisa dijadikan demand. Harga membentur dan menuju demand dan membuat kembali demand. Dan ini sebentar saya tulis dulu. Area SNR. Dan membreak area SNR. Suatu saat harga akan ke atas. Targetnya itu di garis di atas. Ini sudah break. Nah, ini targetnya di garis yang di atasnya ini. Suatu saat harga akan ke atas setelah membreak area SNR. Nah, ini perhatikan, dan harga jatuh membreak area demand, memutuskan untuk turun karena area demand ini kuncinya ini di sini. Kembalikan arah. Ini sudah di break area demand ini. Nah, ini batasannya supply. Harga jika ingin ke atas harus membreak batasan ini supply. Saya tulis batasan tulis ya, ini batasan. Dan ini membreak area ini support, tanda konfirmasi. Harga kembali ke atas. Dan tertahan di area demand kembali. Sebenarnya yang enggak sulit-sulit amat trading. Yang penting asal tahu zona supply, zona demand, nah itu sudah jadi patokan.
dasarnya itu, dasar. Nah ini ngebentur zona demand. Dan ini area support penahan jika sudah di break. Ini sinyal untuk sell. Dan di atas ini saya tandakan batasan supply. Jika batasan supply di atas ini di break, kemungkinan akan ke atas. Tapi lihat ke bawahnya itu sudah break, banyak yang break, kemungkinan akan turun dulu. Analisa saya, gold ini masih turun. Nah ini batasan supply. Harga kemungkinan akan bertahan di area batasan ini, batasan supply. Dan support bawah ini sudah di break. Nah ini kita lihat, ini berarti demand ini sudah hancur. Harga koreksi ke atas. Nah ini demand ini berarti sudah hancur, sudah pernah ditembus, dan harga kembali ke atas untuk koreksi, mengambil ancang-ancang untuk turun ke area yang pernah sudah ditembus. Dan batasan ini demand sudah hancur, dan ini juga sudah hancur. Kemungkinan analisa saya akan jatuh di area ini, di area support ini. Target terdalam atau di daerah ini, penahan. Demand karena sudah hancur, dan area penahannya support. Jadi area penahan kemungkinan akan membreak support dan target di area ini, target terdalamnya. Ini target terdalam. Saya tulis targetnya di sini. Oke, kira-kira kesimpulan saya begitu. Saw ini masih dalam posisi turun, tapi tidak menutup kemungkinan sinyal-sinyal buy juga sudah siap nanti. Jika membreak area batasan, ya kemungkinan pasti naik batasan supply. Tapi saya berharap saw turun dahulu sebelum dia naik. Karena ketika break area supply, biasanya dia akan koreksi kembali seperti yang biasa-biasanya.
melakukan retrace, dan retrace-nya di bawah ini semua tahanan sudah hancur, dan saya analisa kemungkinan masih down. Tidak ada yang pasti, hanya analisa. Tentukan sendiri, pikirkan. Saya hanya membantu dan menerapkan apa yang diajarkan Price X. Oke, makasih. Salam sukses.